الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Masya Allah ya, bersyukur banget kita akhirnya mempelajari tentang ini supaya kita mengkoreksi dan mengevaluasi hal-hal yang terkadang membuat kita merasa ujub ketika kita bangga terhadap apa yang kita peroleh dan apapun yang kita kerjakan. Karena semua urusan duniawi bisa berpotensi menjadi sebab seseorang menjadi ujub. Ada yang kedua, ujub dalam perkara ukhrawi. Ini lebih parah lagi. Ya. Yang kedua yaitu ujub dalam perkara ukhrawi. Yaitu apa biasanya? Yaitu adalah ujub terhadap keturunan ketika dia merasa keturunan ustadz, keturunan kiai, dia merasa keturunan nabi, siapapun ini. Mau keturunan presiden atau keturunan apapun. Lalu dia merasa bahwasanya nasab itu bisa menjadikan dia merasa lebih tinggi daripada manusia. Ini termasuk salah satu di antara ujub terhadap perkara ukhrawi. Ya, terutama kepada mereka yang merasa dia keturunan kiai, dia merasa keturunan ustadz, dia merasa keturunan seorang ulama. Lalu akhirnya perasaan itu menjadikan dia kagum terhadap dirinya sendiri. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la yusri amaluhu nasubuhu. Nasab itu tidak pernah mengungguli amal. Nasab itu tidak pernah mengungguli amal karena semua itu tergantung amal manusia. Tapi termasuk di antara perkara ukhrawi yang bisa menjadikan manusia atau menjadi ujub itu apa? Kalau dia merasa keturunan orang mulia. Lalu merasa dengan keturunan orang mulia menjadikan dirinya secara otomatis mulia. Kemuliaan itu bukan berdasarkan keturunan. Tapi kemuliaan itu berdasarkan pada amal soleh yang dilakukan. Memang keturunan orang yang mulia itu, orang yang soleh itu keberuntungan. Tapi keberuntungan itu tidak akan sempurna dan tidak akan terwujud sampai kita melakukan berbagai macam seluruh ketaatan. Ya. Makanya Masya Allah, ini ujub dalam perkara ukhrawi. Ujub dalam perkara ukhrawi adalah orang yang ujub dengan ilmunya. Lalu dia merasa bangga dengan ilmunya, lalu dia merasa tinggi dengan ilmunya, dengan apa yang telah dia pelajari. Sehingga akhirnya ketika dia memiliki ilmu, maka dia merasa tinggi dengan ilmunya. Lalu merasa terhipnotis dengan apa yang telah dia pelajari ketika melalang buana kemanapun ketika dia mencari ilmu. Lalu begitu gampang bagi dia untuk merasa tinggi dengan apa yang telah dia pelajari dan apa yang telah dia dapat. Ini termasuk salah satu ujub, yaitu ujub terhadap masalah ilmu. Tentunya kalau boleh kita meminjam keterangan dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkatanya bagus. Orang kalau ujub dengan ilmu itu membingungkan, kata beliau. Ya. Kenapa membingungkan? Karena sesungguhnya ilmunya belum tentu 100% benar. Dan ketika dia mencari ilmu belum tentu diterima. Ya. Itu yang kita harus memiliki penawar kalau ada seseorang itu sudah mulai ujub dengan, kalau ada orang sudah mulai ujub dengan ilmunya. Kalau engkau, wahai Umar Mita, ujub dengan ilmumu, katakan sama Umar Mita. Belum tentu semua ilmu yang kamu pelajari itu benar 100%. Wal haq indallah, kebenaran itu hanyalah miliknya Allah. Dan kita memang berusaha untuk mencari mana yang paling kuat. Maka sesungguhnya ilmu kita belum tentu 100% benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita merasa ujub dengan diri kita sendiri, maka yang kedua, ujub dengan diri kita sendiri, dengan ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, belum tentu perjalanan kita nyari ilmu itu diterima sama Allah. Kita ini masih waspada terhadap niat kita ketika belajar ilmu. Karena orang yang masuk neraka adalah orang yang belajar ilmu, tetapi mereka niatnya bukan karena Allah. Dan mereka masuk neraka pertama kali. Tapi ada orang yang ujub dengan ilmu. Ada ujub karena kajiannya merasa dia lebih sunnah daripada kajian yang satu. Lalu dia tidak sadar kalau itu sudah membentuk ujub. Ketika kajian ini bisa mendapatkan ustadz besar. Lalu yang di sini tidak bisa. Lalu dia merasa ujub dengan majelis ilmunya karena bisa mendapatkan jadwalnya seorang ustadz besar. Itu pun bisa masuk pada kategori ujub ketika
orang merasakan bahwasanya dia merasa kagum dengan apa yang dicapai. Ketika dia merasa bahwa saya majelis ilmunya itu yang sungguh-sungguh, majelis ilmu yang lain itu hanya ketawa-ketawa, nyari lucu, dan kita suka merendahkan gitu. Apa sih majelis ilmu? Gak jelas. Ketawa-ketawa aja gitu. Kalau kita mengomentari itu dengan niat untuk merendahkan, maaf ya saya sampaikan, tidak semuanya di dalam mencari ilmu itu frekuensinya harus sama dengan kita. Bisa jadi ada orang yang tertawa dalam majelis ilmu karena masalahnya berat, tapi ketika dia pulang, dia betul-betul mengamalkan ilmunya. Tapi bisa jadi ada majelis ilmu yang tampaknya serius, dia belajar. Tapi ketika dia pulang, belum tentu dia bisa mengamalkan ilmunya, walaupun dia serius ketika dia belajar ilmu. Ya, maka disitulah kita akhirnya mendapati ilmu itu salah satu di antara perkara yang bisa menjadi celah seseorang itu untuk menjadi ujub. Ya, dengan apa yang didapatkan. Lalu bisa menjadi kiber kalau dia sudah merendahkan orang lain yang dia rasa ilmunya tidak sebanding dengan ilmu yang dia miliki. Itu ujub dalam perkara ukhrawi. Ya. Yang ketiga, ujub dalam perkara ukhrawi itu yang ketiga itu apa? Selain keturunan, ilmu, yang ketiga, ujub dengan amal ibadah. Ujub dengan pencapaian-pencapaian ketaatan yang telah dia lakukan dalam kehidupan. Lalu akhirnya dia merasa bahwasanya ibadahnya itu begitu besar, ketaatannya begitu besar, ibadahnya begitu banyak, lalu dia merasa ujub. Lalu tanpa disadari seluruh ketaatan, kalau disertai dengan perasaan bangga, lalu menjadikan orang itu ujub, lalu dia terpedaya dengan apa yang telah dicapai, hati-hati. Tidaklah perkara ibadah kalau sudah disertai dengan rasa kagum kepada diri sendiri. Bahwasanya kita bisa melakukan perkara itu hanya karena kita yang melakukannya. Maka Allah tidak ada hajat menerima amalan apapun ketika disertai dengan sebuah proses kebanggaan manusia kepada dirinya sendiri. Bahwasanya semua ibadah itu lahir karena kehebatan dia menjadi seorang muslim. Makanya kita jumpai ya Pak, Ibu. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau itu kalau merasa di dalam dirinya itu ada ujub, maka beliau meruqyah hatinya. Meruqyahnya gimana? Beliau katakan kepada, beliau meruqyahnya itu bagaimana? Beliau meruqyahnya dengan membacakan ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya aku menyembahmu dan sesungguhnya aku memohon pertolongan itu hanya kepadamu. Kenapa beliau memilih ayat ini pada surat Al-Fatihah? Untuk beliau bacakan kalau beliau merasa sedang diserang oleh penyakit ujub. Karena ayat ini memberitahu kepada manusia dan menelanjangi kesombongan manusia. Lu ibadah kamu itu bukan karena kamu yang mampu dan hebat, tapi karena Allah yang hebat memberikan pertolongan kepada dirimu. Itu caranya Imam Ibnu Taimiyah kalau sedang terserang penyakit ujub pada ibadah yang dia kerjakan.